Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majelis ketaatan, yaitu majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan untuk mengawali hari ini dan membalasnya dengan pahala yang sempurna nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita duduk dalam majelis ini. Niatnya adalah lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada babul hibah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul hibati utawi iki iku bab nerangaken hibah. Wal umra lan umra wa rukbalan rukba. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anna abahu, sak temene bapake An-Nu'man rupane Bashir iku ata wustaka sapa abahu bihi kelawan Nu'man Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa abahu, inni sak temene ingsun iku nahaltu wis paring sapa ingsun ibni ing anakku hadza yo iki
yaitu Nu'man, gulaman ing budak, kana kang ana sapa gulam iku li kedue ingsun. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqulla waladika, ana ta ing saben-saben anak sira nahaltahu paring utawa aweh sapa sira ing kulla waladik misla hadza ing padane iki. Faqala nuli jawab sapa abahu, la ora. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa arji'hu, mongko balekna sapa sira ing gulam, utawa fa arji'hu mongko balekna sapa sira ing gulam. Wa fi lafdzin fantalaqa, nuli lunga sapa abi bapak ingsun ila nabiyyi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyusyhidahu, supaya nyekseni ing abi ala shadaqati ing atase sedekah ing ingsun. Faqala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi, afa'alta, ana ta nglakoni sapa sira hadza ing iki biwaladika kelawan anak sira kullihim ya sekabehane waladika. Qala, jawab sapa abi, la ora. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, ittaqu, takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah, wa'dilu lan adila sapa sira kabeh baina auladikum ing dalem antarane pira-pira anak sira kabeh. Faraja'a nuli bali sapa abi bapak ingsun, faradda nuli balekaken sapa abi tilka shadaqata ing mangkono-mangkono sedekah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, lan iku ing dalam riwayat li Muslimin ketua Imam Muslim, qala dawuh sapa kanjeng Nabi, fa ashhid, mongko naksenono sapa sira ala hadza ing atase iki, utawa golek saksi sapa sira ala hadza ing atase iki ghairi ing sakliyane ingsun. Tsumma qala, nuli dawuh sapa kanjeng Nabi, ayasurruka, ana ta nyenengaken ing sira apa ayakunu yen ta ana sapa waladika kullihim laka maring sira fil birri ing dalem agawe kebagusan, sawaan iku sawaan padha. Qala, jawab sapa abi, bala inggih. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, fala idzan, mongko ojo, fala mongko ojo idzan, kesimpulane ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang masalah hibah. Hibah itu adalah sebuah pemberian. Biasa diistilahkan dengan hibah, wahaba, yahibu hibatan. Juga biasa disebut dengan nihlah. Nihlah seperti dalam hadis ini, nahaltuhu, nihlah itu juga artinya pemberian. Juga biasa diberi istilah atiyah. Nah, atiyah itu juga artinya pemberian. Jadi dengan tiga istilah ini, hibah, atiyah, atau nihlah, itu istilah untuk hibah. Nanti akan kita temukan tiga istilah itu dalam hadis-hadis yang kita baca. Judulnya hibah. Pada hadis yang pertama itu menggunakan kata nihlah, yaitu nahaltuhu, artinya nihlah. Nanti setelahnya ada memberikan istilah a'taitu atau a'ta yang berarti atiyah dengan menggunakan istilah tersebut. Wal umrah wa rukbah. Kemudian ada istilah umrah dan istilah rukbah. Ini juga menjadi sebuah istilah sama dengan hibah.
umrah dan rukbah ini juga bagian dari hibah sebenarnya. Dia bukan sesuatu yang berbeda. Hanya saja untuk umrah dan rukbah ini ada pemberian tetapi ada semacam batasan. Nah, umrah itu seperti apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, misalnya, saya berikan rumah ini selama kamu masih hidup. Artinya dia selama dia masih hidup, dia bisa memanfaatkan, dia bisa bertempat tinggal di rumah itu. Tapi setelah dia mati, maka rumah itu kembali kepada pemiliknya. Itu namanya umrah. Kalau rukbah itu misalnya apabila seseorang berkata kepada orang lain, saya berikan rumah ini kepadamu hidup dan mati. Artinya setelah nanti dia mati, maka ahli warisnya itu bisa menempati rumah itu juga. Itu yang disebut dengan rukbah. Nanti akan ada pembahasan dalam hadis di bawahnya. Hadirin rahimakumullah. Hadis yang pertama diriwayatkan dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, bahwa bapaknya Nu'man, siapa bapaknya Nu'man? Bashir. Bapaknya Nu'man namanya Bashir, kan An-Nu'man bin Bashir. Berarti bapaknya Nu'man namanya Bashir. Bashir itu datang dengan membawa anaknya yaitu Nu'man kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayahnya ini yaitu Bashir itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku sudah memberikan seorang budak pada anakku ini, yaitu An-Nu'man. Artinya saya sudah memberikan sebuah pemberian. Pemberiannya itu berupa budak kepada anakku ini, yaitu Nu'man. Yang budak ini dulu milikku, sekarang saya berikan kepada anakku yang ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah setiap anakmu kamu berikan dengan pemberian yang sama? Yang kamu kasih budak itu, apakah hanya anakmu ini atau semua anakmu kamu kasih juga? Kemudian Bashir menjawab, ayahnya Nu'man tadi menjawab, lah, tidak, enggak semua anakku, cuman ini saja yang saya kasih seorang budak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu fa'arji'hu, artinya tarik lagi, pulangkan lagi, artinya pemberian kamu itu kamu tarik kembali. Nggak usah, kalau nggak semua kamu kasihkan, maka nggak usah semua saja. Wa fi lafdhin, dalam lafadz yang lain, ini lafadz hadis yang lain ya, ini riwayat yang pertama tadi. Dalam lafadz yang lain, bahwa ayahnya Nu'man yaitu Bashir itu pergi kepada Nabi untuk mempersaksikan, artinya meminta Nabi menjadi saksi bahwa dia telah memberikan seorang budak kepadaku, yaitu kepada Nu'man. Kemudian Nabi bersabda, apakah kamu melakukan ini untuk anakmu semuanya? Ayahku mengatakan enggak. Kemudian Rasulullah bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Kemudian ayahku itu pulang dan menarik kembali, maksudnya itu menarik kembali hibah atau pemberian yang diberikan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, qala Rasulullah itu bersabda, fa ashhid ala hadza ghairi. Kamu carilah saksi terhadap ini pada selainku. Kemudian Nabi bersabda, apakah kamu suka jika anakmu itu berbuat baik kepadamu seluruhnya, anakmu seluruhnya itu berbuat baik kepadamu secara
secara sama. Kemudian ayahku menjawab iya. Kemudian Nabi mengatakan fala idzan. Maka berarti jangan. Artinya jangan kamu berikan kepada satu anak saja, berikan kepada semua anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan yaitu tentang masalah hibah ya, masalah hibah. Yang dibahasakan di sini dengan nahal tubni, artinya di sini menggunakan istilah nihlah, yaitu hibah itu atau nihlah atau atiyah adalah pemberian tanpa ada balasan. Jadi pemberian yang tidak ada balasannya. Misalnya saya memberi kamu sesuatu hal, saya kasih, beda nanti dengan semacam hadiah, tetapi di sini bukan hadiah. Hibah itu pemberian, betul-betul dia adalah sebuah pemberian. Kamu misalnya saya beri uang, misalnya ini saya beri kamu uang, nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya kasih uang misalnya, sobri misalnya nih, dikatakan sobri ini uang misalnya untuk kamu, kamu senang, atau kamu saya kasih siwak, atau saya kasih buku tulis misalnya, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak lomba, kamu nggak membuat prestasi tersendiri, tapi saya memberikannya begitu saja. Itu namanya pemberian atiyah atau hibah atau nihlah. Yang seperti itu ini disyariatkan ya. Memberikan sebuah pemberian itu adalah sesuatu hal yang disyariatkan di dalam Islam. Kemudian dalam hal pemberian itu hendaknya ini disunnahkan itu untuk adanya persamaan. Adanya persamaan. Karena di sini apa? Di sini kan pemberian tanpa imbalan. Namanya memberi itu hendaknya di sini sunnah. Kalau seandainya nggak dilakukan juga nggak berdosa. Tetapi yang sunnah itu sama. Misalnya tadi saya ngasih uang, tiba-tiba kalian kan nggak ngapa-ngapain di sini. Kemudian tiba-tiba sobri yang saya kasih uang 10.000. Kira-kira kamu dalam hati kamu yang lain dongkol apa enggak? Dongkol, kok sobri tok yang dikasih ya, saya kok enggak gitu. Padahal di sini nggak ada apa-apa, kecuali kalau sobri pemenang lomba kemudian saya kasih, terus kalian nggak dikasih, maka kalian bisa terima, oh iya dia memang pemenangnya, nggak masalah. Tapi kalau ini pemberian cuma-cuma, saya beri begitu saja, tapi hanya dia yang saya kasih, maka dalam hati kalian yang lain itu kok dia ya, saya kok enggak. Kayaknya Ustadz pilih kasih. Mungkin sobri ini santri kesayangan, sehingga dia dia sendiri yang dikasih, yang lain tidak dikasih. Kan akan menimbulkan seperti itu, karena ini murni pemberian, pemberian bukan hadiah, tapi pemberian. Karena itu dituntut sama dalam hal atiyah, pemberian di sini itu disunnahkan untuk disamaratakan kepada kalau santri kepada semua santri, kalau anak pemberian kepada anak maka diberikan kepada anak-anak dia secara sama. Enggak dikasih misalnya yang paling kecil dikasih yang lain enggak, atau yang paling besar dikasih yang lain enggak, karena itu nanti akan menimbulkan kecemburuan di antara anak-anak. Sama-sama anaknya, kenapa yang satu dikasih yang satu tidak dikasih? Ya, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, di mana An-Nu'man datang dengan dia memberikan seorang budak sebagai hibah kepada
siapa? Ayahnya yaitu Bashir memberikan hibah berupa budak kepada anaknya yaitu An-Nu'man. Kemudian dibawa kepada Nabi, ditanyakan kepada Nabi agar Nabi menjadi saksi. Di sini agar Nabi menjadi saksi bahwa dia telah memberikan seorang budak kepada anaknya yang bernama Nu'man ini. Kemudian Nabi bertanya, anak-anak kamu yang lain bagaimana? Apakah juga kamu kasih? Dia mengatakan enggak, cuma anakku yang ini saja yang saya kasih. Maka Nabi kemudian fa'arji'hu. Kalau begitu tarik kembali pemberian itu diambil kembali, suruh ngambil kembali, kalau enggak semuanya ditarik kembali saja. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain itu Nabi mengatakan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuatlah adil kepada anak-anak kalian. Dalam riwayat yang lain dikatakan, apakah kamu, Nabi bersabda kepada siapa? Ayahnya Nu'man tadi, Bashir, apakah kamu senang apabila semua anakmu itu berbakti kepadamu? Apakah kamu suka, apakah kamu akan bahagia, apakah kamu akan senang seandainya seluruh anak kamu nanti itu semuanya berbuat baik atau berbakti kepadamu secara semuanya bersama-sama, baktinya mereka itu sama kepadamu, apakah kamu suka kalau itu? Dia mengatakan, iya, tentu saja saya senang. Kalau begitu, ya jangan kamu hibah kepada satu orang, kemudian tidak hibah kepada yang lainnya. Nah, karena nanti kalau kamu cuman berbuat baik atau hibahnya kepada satu orang, memberikan pemberian kepada anaknya yang pertama saja, nanti yang akan birrul walidain siapa? Yang pertama saja, yang lain, alah saya nggak pernah dikasih apa-apa. Biar mas itu aja yang merawat bapak, merawat ibu, anak kesayangan misalnya. Nanti kan anak yang lain akan seperti itu, kita nggak usah misalnya. Anak-anak yang lain akan bersekongkol untuk nanti tidak melakukan birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Karena selalu yang diberi, yang dikasih pemberian itu hanya anaknya yang satu itu saja. Nah, karena itu di sini ada anjuran untuk berbuat adil terhadap anak-anak, itu berbuat adil. Memang kalau cinta di dalam hati itu memang nggak bisa nggak bisa kita untuk memaksakan, itu nggak bisa karena itu mahabbah qalbiyah seperti yang dulu kita ceritakan, sebagaimana cinta kepada istri-istri misalnya, memiliki lebih dari satu istri itu nggak bisa disamaratakan. Demikian juga cinta kita, sayang kita kepada anak-anak kita itu pasti juga ada perbedaan. Kepada anak yang misalnya lebih cinta kepada anak yang pertama, ada kalanya lebih cinta kepada anak yang terakhir karena sebab-sebab tertentu. Misalnya anak yang pertama itu pinter, misalnya anak yang kedua itu adabnya, akhlaknya baik, sehingga kecintaan orang tua kepada anak itu berbeda-beda, dan itu pasti dirasakan, ya, pasti dirasakan oleh anak dan juga oleh orang tua. Tentu dia orang tua akan mencintai anak-anaknya, tapi kadar cintanya kepada anak itu kalau dalam hatinya itu bisa berbeda-beda, nggak akan bisa sama, karena sifat anak itu berbeda. Karena kecintaan itu kan muncul diakibatkan karena apa? Biasanya karena kebaikan orang lain terhadapnya. Kalau sikap anak itu atau kecerdasannya, kepintarannya itu lebih dari yang lain, itu akan bisa beda. Seperti Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf dan putra-putranya yang lain.
Nah, terlihat kecintaan Nabi Yusuf terhadap kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf melebihi kecintaannya kepada anak-anak yang lain. Karena Nabi Yusuf anak yang baik. Nah, beliau memang akan menjadi nabi di kemudian hari. Dan Nabi Yakub tahu karena beliau sudah Nabi Yusuf putranya ini sudah menceritakan tentang mimpi yang menunjukkan bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang mulia, akan menjadi seorang nabi. Sehingga kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf itu lebih dari kecintaannya kepada yang lain. Nah, dan kemudian dirasakan itu oleh saudara-saudara yang lainnya, membuat mereka cemburu, membuat mereka hasad, yang kemudian berakhir dengan usaha pembunuhan saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kecintaan itu memang nggak bisa disamaratakan terhadap anak. Kita juga demikian terhadap anak-anak kita juga beda. Mungkin guru atau terhadap santri-santrinya juga bisa berbeda-beda. Melihat bagaimana sikapnya, oh anak ini, santri ini akhlaknya bagus, sopan, kalau bicara itu sopan misalnya. Oh anak yang ini pintar, rajin. Oh anak ini suka melanggar peraturan, jarang hadir di kelas. Itu kan akan bisa memunculkan cinta yang berbeda-beda seorang guru kepada murid, kepada santri. Nah, maka santri berusaha untuk menampilkan yang terbaik lillahi ta'ala di hadapan gurunya. Bagaimana dia akhlaknya dijaga, bagaimana disiplinnya dia dalam belajar dijaga. Tujuannya biar Ustadz ridho, misalnya guruku nanti ridho, guruku itu nanti cinta kepada saya, dalam pengertian secara umum ya. Nah, kemudian dengan seperti itu nanti saya akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena guruku ridho kepadaku, sehingga saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah itu penyebab cintanya guru kepada murid, itu yang harus dilakukan. Jangan taunya apa? Taunya cuman iri saja. Wah, guru saya kalau sama dia kok baik sekali. Nggak pikir kenapa kok begitu. Oh, ternyata dia memang rajin, saya pemalas. Ya wajar saja. Karena itu saya harus memperbaiki. Mestinya apa? Muhasabah kepada dirinya, introspeksi kepada dirinya. Dia karena saya pemalas, karena saya suka melanggar peraturan, makanya sepertinya guru saya kurang respect kepada saya. Nah, misalnya, maka saya akan perbaiki, bukan kemudian malah menjadi-jadi, karena ada sebagian santri yang begitu. Malah saya nggak diperhatikan, cuman dia saja. Kalau begitu saya tak melanggar peraturan sajalah sekalian, misalnya. Nah, ini justru terperosok. Ini hal yang lain ya. Pentingnya tetapi begini memang ya. Meskipun dari sisi tadi kecintaan di dalam hati itu bisa berbeda-beda, orang tua terhadap anaknya itu bisa beda-beda, kemudian guru kepada murid-muridnya itu juga bisa berbeda-beda, tetapi dalam hal pemberian itu hendaknya disamakan. Dalam hal pemberian yang cuma-cuma, kecuali kalau hadiah. Kalau pemberian yang cuma-cuma itu hendaknya disamaratakan, misalnya antar anak-anak atau antar santri itu disamakan dalam hal atiyah, dalam hal pemberian. Kalau nggak sama nggak berdosa, tetapi nanti akan menimbulkan akibat. Kalau pemberian itu misalnya semua santri nggak sama, akan menimbulkan akibat. Kecemburuan satu dengan yang lainnya, hasad satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misalnya anak-anak dia yang satu sering dikasih, yang satu enggak, akan menimbulkan kecemburuan di antara anak.
Itu bukan orang tua yang baik yang seperti itu, karena nanti bisa membuat malapetaka. Bahkan justru malapetaka kepada anak yang paling dia cintai, karena nanti saudara-saudaranya menjadi tidak baik kepada anak yang kita sayangi, ternyata justru nanti dimusuhi oleh saudara-saudara yang lainnya. Nah, karena itu tidak berusaha untuk tidak diwujudkan rasa cinta itu dalam hal pemberian, itu harus tetap disamaratakan. Jangan diperlihatkan rasa cinta yang lebih kepada satu anak dari yang lainnya diperlihatkan dalam pemberian yang lebih. Itu jangan. Nah, jangan seperti itu. Tadi itu efek yang akan ditimbulkan itu nanti akan tidak baik kalau seandainya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau dalam hati, ya memang nggak bisa untuk kita samaratakan. Tetapi dalam perbuatan, misalnya dalam hal pemberian, samakan di antara satu dengan yang lainnya. Kalau yang satu dikasih, kasih semua. Kalau nggak dikasih, nggak usah dikasih semua sekalian. Kalau memang nggak cukup, misalnya mau dibagi-bagi, duitnya nggak cukup atau pemberian itu nggak cukup, ya udah nggak sekalian, nggak usah dikasih semua. Kalau misalnya cukup, kasihkan semuanya. Nah, meskipun itu semuanya jumlahnya kecil, kalau dikasihkan anak satu, itu dapatnya dia banyak, tapi lebih baik dibagi-bagi saja meskipun nanti nominalnya setiap anak itu dapatnya sedikit. Lebih baik dibagi rata. Itu salah satu juga etika sebagai orang tua dalam hal memberikan sebuah pemberian kepada anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi di sini mengatakan i'tilu baina auladikum. Berbuatlah adil di antara anak-anak kalian. Nah, sama di situ, sama dalam hal pemberian. Nah, sama dalam hal pemberian. Misalnya yang satu dikasih sepatu, yang lain dikasih sepatu juga. Tapi ya ukurannya bukan sama. Nanti semua sama besar semua. Nanti yang kecil nggak bisa dipakai kalau ukurannya sama. Jadi yang sama itu dalam hal pemberian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Kalau dikasih sepatu, semua dibelikan sepatu. Dikasih tas, semuanya dikasih tas. Tetapi sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak tersebut. Sehingga Nabi sampai mengatakan di sini, apakah kamu suka, apakah kamu senang jika seandainya anak-anak kamu semuanya berbakti kepadamu? Atau kamu senang cuman satu saja yang berbakti kepadamu? Kalau kamu senang semuanya berbakti kepadamu, maka ya kamu harus samaratakan semuanya. Nah, pasti jawabannya kan iya. Orang tua pasti keinginannya adalah anak-anaknya semuanya tanpa terkecuali, semuanya itu berbakti kepadanya. Pasti orang tua menginginkan itu. Kalau orang tua menginginkan anak-anaknya semuanya berbakti kepadanya, ya dia harus kalau hibah harus memberikannya kepada semua anak, bukan kepada anak tertentu yang paling disayangi, yang paling dicintainya misalnya. Nah, kalaupun kemudian dia memberikan lebih, hendaknya tidak diketahui oleh yang lainnya, seandainya. Nah, karena di sini juga dibolehkan sebenarnya. Kalau misalnya secara sembunyi-sembunyi, oh, kamu kasih tapi jangan ngomong ke kakak kamu, adik kamu misalnya. Dikasih sesuatu, nah, jangan dibilang-bilangkan kepada yang lain. Karena jika dibilangkan kepada yang lain nanti bisa menjadi iri. Nah, tetapi yang baik itu disamaratakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama dari hadis ini. Kemudian yang kedua, dalam hal hibah ini sebenarnya kan nggak boleh ditarik lagi. Tapi
untuk hibah orang tua kepada anak itu boleh. Ini pengecualian, pengecualian. Tapi kalau hibahnya kepada orang lain, nggak boleh ditarik lagi. Kalau dalam bahasa orang sini dikatakan kalau kamu tarik lagi, kamu minta lagi, kamu nanti timbel. Timbel ini hanya ucapan orang Jawa. Timbel itu matanya di sini ada anunya di sini. Itu biasanya habis ngasih terus diminta lagi. Sudah dikasihkan diminta lagi. Jadinya timbel. Itu tapi hanya bukan betulan. Itu hanya sebuah istilah bahwa kalau sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan diminta lagi. Wong udah dikasihkan kok diminta lagi. Misalnya nggak jadi, kecewa nggak? Sudah senang-senang diambil lagi. Tadi sudah kasih misalnya kerupuk, ini saya kasih kamu. Sudah senang-senang belum sempat dimakan diambil lagi, nggak jadilah misalnya. Kecewa lah yang dikasih, sudah senang dikasih kemudian ditarik lagi. Jadi nggak boleh ditarik lagi, nggak boleh. Kalau hibah pemberian atiyah, kalau sudah diberikan nggak boleh ditarik lagi, kecuali pemberian orang tua kepada anak itu yang boleh ditarik. Misalnya sudah dikasih, kemudian bapaknya, wah saya butuh ya. Nah, mana saya dulu, kapan-kapan kamu saya kasih lagi misalnya. Itu nggak masalah kalau orang tua kepada anak. Tapi kalau kepada orang lain, nggak boleh untuk diminta kembali. Bisa paham ya? Hibah itu nggak boleh diminta kembali. Kalau sudah diberikan ya sudah, jadi milik dia, nggak boleh ditarik kembali. Pengecualiannya seperti dalam hadis ini, yaitu pemberian orang tua kepada anak. Kita lanjutkan kembali hadis berikutnya. Nah, nanti akan dijelaskan di hadis ini. Kalau di hadis yang tadi kita baca itu kan hibah ditarik kembali, yaitu orang tua berhibah kepada anak karena oleh Nabi dikatakan kalau kamu nggak bisa ngasih untuk semua, kamu tarik saja lagi. Nah, kemudian ditarik lagi, berarti boleh hibahnya orang tua kepada anak boleh diminta kembali. Nah, hadis yang kedua ini menyatakan nggak boleh ditarik, tetapi hibah secara umum, bukan orang tua kepada anak. Nanti ada kompromi hadis antara hadis pertama dengan hadis yang kedua. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiyyu qala wasdawas apa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidu utawi wong kang bali, maksudnya orang yang meminta kembali hibahnya fi hibatihi yang dalam hibai aid iku kal kalbi kaya asu ya. Yaqi'u ya asu itu anjing. Yaqi'u muntah sapa kalb, tsumma ya'udu nuli bali sapa kalb fi qayihi ing dalam untane kalb, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin al-Bukhari laisa lana ora ana ketuwe kita masalus sau'il ladzi ya'udu fi hibatihi kal qalbi yaqi'u thumma yarji'u fi qawi'ihi. Maknanya sama, yaitu dikatakan bahwa orang yang menarik hibahnya laki itu seperti anjing yang muntah kemudian dijilat lagi muntahnya. Kan sangat buruk sekali ya, sangat buruk sekali. Pertama diibaratkan seperti anjing, kemudian anjingnya muntah lagi. Bukan anjingnya itu apa gitu, tetapi anjingnya muntah. Setelah muntah, muntahannya itu dijilat kembali. Nah, artinya sesuatu hal yang sangat buruk. Apabila ada seseorang sudah memberikan sebuah pemberian, diminta lagi. Itu adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Sehingga sampai-sampai
disamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seekor anjing yang bukan meludah di sini, lebih parah muntah. Muntah itu kan najis, muntahan itu meskipun anjing saja sudah najis ya. Kemudian muntah, kemudian dijilat kembali. Bukan, kalau istilah kita kan seperti menjilat apa itu? Ludah sendiri. Itu gimana itu yang istilah itu? Itu kan masih lebih halus ya, dibandingkan dengan ini. Nabi menyamakannya dengan anjing yang muntah kemudian dijilat kembali, yang dikembalikan lagi ke dalam mulutnya, muntahan itu. Kalau air ludah kita ketika masih di dalam itu kan suci dan tidak menjijikkan. Ketika kita sudah keluarkan maka suci tetapi menjijikkan. Nah, sesuatu yang menjijikkan nggak boleh kemudian kita meminumnya karena dia sesuatu yang menjijikkan. Jadi itu ludah. Nah, kalau muntahan ini masih di dalam pun sudah najis. Ketika keluar juga najis. Apalagi makan kembali itu nggak boleh, haram. Yang ludah saja hukumnya juga haram jika dia sudah keluar dari mulut, maka sudah nggak boleh kemudian dimasukkan. Beda kalau masih berada di mulut meskipun banyak sampai 1 gelas misalnya, kemudian kamu telan lagi nggak apa-apa karena hukumnya belum menjijikkan. Setelah keluar sudah menjadi menjijikkan. Jika kemudian keluar di sini, kemudian kamu membuka mushaf atau kitab, haram hukumnya. Bahkan bisa kufur jika masih ada ludahnya di sini, kamu buat untuk membuka Al-Quran, itu bisa menjadikan dia kufur karena itu penghinaan terhadap Al-Quran. Tapi jika sekedar basah, nggak ada bendanya, sudah nggak ada, itu dia jatuh pada perkara yang haram. Karena apa? Hukumnya sudah menjijikkan. Nah, sampai seperti itu, maka hati-hati. Orang Jawa mengatakan timbel nanti kamu kalau sudah ngasih kok diminta lagi. Itu istilah yang menakut-nakuti, nakut-nakuti, bukan yang sebenarnya. Nah, karena ada yang memang timbel betulan, tapi artinya tidak setiap orang yang timbel itu karena itu. Karena orang Jawa kemudian menvonis, lah timbel, ini pasti kamu ngasih sesuatu terus kamu minta lagi. Padahal enggak juga, karena itu memang penyakit. Timbel tahu ya, timbel yang di sini kemudian divonis, kadang divonis oleh temannya. Kamu kok timbel, kamu pasti ngasih sesuatu, kamu minta lagi. Gitu. Padahal enggak. Artinya enggak setiap orang yang timbel itu melakukan perbuatan itu. Tapi ini hanya sekedar sekedar untuk nakut-nakuti orang. Kalau sudah ngasih sesuatu, jangan diminta lagi. Itu seperti itu tujuannya. Nah, karena dalam hadis disamakan bahkan dengan anjing yang muntah yang kemudian dijilat kembali muntahannya tersebut. Nah, hadis ini menunjukkan nggak boleh diminta lagi, tapi hadis yang tadi boleh diminta lagi. Maka ini digabungkan. Nah, yang boleh itu apabila hibahnya orang tua kepada anak, karena kisahnya di hadis yang pertama hibahnya orang tua kepada anak. Sementara yang di hadis yang kedua adalah hibah secara umum. Wa an ibni Umar wa ibni Abbas radhiyallahu anhum anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di sini radhiyallahu anhum banyak karena ada berapa nih? 4 orang. Yang pertama Abdullah ibnu Umar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Abdullah ibnu Abbas, yang keempat Al-Abbas, ayahnya Abdullah ibnu Abbas. Sehingga radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhum, bukan radhiyallahu anhuma, juga bukan radhiyallahu anhu.
Kalau Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas dan Abbas. Kalau Ani bin Umar itu apa? Radhiyallahu anhuma, Abdullah dan Umar. Kalau di sini Abdullah bin Abbas, Ani bin Umar wa Ani bin Abbas, maka radhiyallahu anhum. Ani nabiyyi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la yahillu ora halal li rajulin kedue wong lanang muslimin kang muslim ayu'tiya ing yen to paring sapa muslim al-atiyata ing pemberian. Kamu lihat dalam hadis yang kedua pakai kata hibah, hadis yang pertama pakai nihlah, hadis yang ketiga pakai atiyah, ayu'tiya al-atiyata. Tsumma yarji'anu li bali sapa rajul muslim fiha ing dalam atiyah illal walida kejaba bapak fima ing dalam barang yukti kang aweh sapa bapak waladahu ing anake. Nah, ini langsung menggabungkan yang hadis ketiga ini, langsung menggabungkan antara dua hadis di atasnya. Rawahu Ahmadu wal arba'atu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi pada dasarnya tidak boleh, tidak halal, berarti haram seseorang itu meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada orang lain, kecuali pemberian orang tua kepada anak, itu yang masih boleh untuk diminta kembali. Ini sama penjelasannya dengan hadis sebelumnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawuh sapa Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqbalu nerima sapa Rasulullah al hadiyata ing hadiyah wa yuthibulan balas sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase hadiyah. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima hadiah dan beliau membalas hadiah itu, membalas pemberian hadiah yang diberikan oleh orang lain kepada beliau. Itu yang dimaksud yusibu alaiha. Bukan memberikan pahala, karena kalau pahala itu Allah yang memberikannya nanti di akhirat. Asaba yusibu maknanya biasanya apa? Memberikan pahala. Tetapi di sini artinya Nabi membalasnya dengan hadiah yang sama atau minimal dengan doa. Jadi kalau kamu dikasih seseorang, jangan diam saja. Kalau kamu dikasih hadiah oleh orang lain, kalau kamu bisa untuk membalasnya dengan hal pemberian yang sama, kamu kasih dia. Kalau kamu bisa ngasih yang lebih, maka itu lebih bagus. Misalnya teman kamu ngasih hadiah sesuatu, maka kamu kasih hadiah yang sama. Dulu dia ngasih hadiah saya berupa kerudung misalnya. Nah, nanti suatu ketika kamu ganti, kasih dia, misalnya dia sedang kamu kasih dia hadiah juga kerudung yang sama. Kalau perlu dia dulu kasih satu, kamu kasih dua. Kalau dulu dia ngasih kerudung yang murah, kamu kasih kerudung yang mahal dia. Nah, itu yang lebih baik. Yang lebih baik seperti itu. Yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu nerima hadiah terus nggak pernah ngasih hadiah. Spesialis menerima, tidak spesialis memberi. Kan ada orang yang gitu, lama-lama temennya ya bosan ngasih hadiah terus dia kasih tapi nggak pernah ngasih. Nah, lama-lama bosan dia untuk memberikan hadiah. Jadi saling berbalas hadiah, karena nanti akan di bawah akan ada hadis yang mengatakan salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Itu rahasia agar kita itu bisa saling mencintai sesama kita, yaitu dengan cara saling memberikan hadiah. Tapi kalau satu sisi saja yang memberikan hadiah,
Yang ngasih hadiah capek, ya, capek. Dia dikasih hadiah suka, seneng, tapi dia nggak mau kasih hadiah. Jadi minimal kalau kita itu diberi hadiah oleh orang lain, minimal kita itu berterima kasih, mendoakan dia. Kita mengatakan jazakallah khairan. Nah, minimal itu. Jazakallahu khairan. Minimal. Jangan diam saja. Terima kasih pun enggak. Matur suwun enggak. Jadi paling enggak dia berterima kasih. Setelah itu dia mendoakan orang yang memberikan sesuatu kepada dia. Semua orang kan senang ya. Kalau dikasih itu senang. Senang apa enggak? Pasti senang. Meskipun sebenarnya pemberian itu sesuatu hal yang kecil. Misalnya kamu dikasih dikasih gorengan satu misalnya. Senang apa enggak? Senang. Meskipun kamu sudah punya gorengan sendiri. Atau kamu sudah punya pulpen, misalnya saya kasih pulpen kamu, kan pasti senang. Orang itu diberi senang. Karena itu kita harus sering-sering untuk memberi kepada orang lain sebagai hibah atau sebagai hadiah untuk orang lain biar orang lain itu senang. Siapapun karena itu sering orang memberi terkadang tidak lillahi ta'ala. Tidak lillahi ta'ala, memberi dengan tujuan agar orang seperti zaman sekarang orang banyak memberi agar dipilih oleh orang sebagai anggota DPR dan sebagainya. Dia bagi-bagi karena orang rata-rata senang kalau dikasih itu, sehingga kalau senang kemudian dia akan milih dia. Sayangnya seperti itu. Semestinya memberikan hadiah, memberikan pemberian itu ya lillahi ta'ala, karena Allah dia memberikan itu, bukan untuk mencari balasan dari orang lain. Semestinya seperti itu. Jadi Nabi memberikan contoh ya, Nabi memberikan contoh. Kalau kita dapat hadiah, maka minimal kita mendoakannya dengan doa jazakallahu khairan. Minimal. Kalau bisa lebih kita kasih hadiah yang sama di lain waktu. Kalau bisa lagi, lebih bagus lagi, kita lebihkan dari hadiah yang dia berikan. Di sini nanti akan tercipta saling mencintai, saling menyayangi di antara sesama muslim. Nah, hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.